Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para jemaah Masjid Al-Ihsan. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam ke-29 ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta kemudahan yang menambahkan bagi kita ke Masjid Al-Ihsan yang kita cintai ini. Tak lupa salam semoga selalu terima curah kepada junjungan Allah Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai kegiatan, langkah baiknya kita membuka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada para jemaah, untuk adik-adik yang masih berada di luar, boleh untuk masuk ke ruangan utama masjid dan sama-sama mendengarkan kajian yang pastinya bermanfaat mengenai kajian tematik Al-Quran, yaitu muslihat iblis dalam Al-Quran, bersama Bapak Ustadz Edward Maufur PhD. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita mulai saja kajian pada hari ini. Dengan untuk lebih meningkatkan semangat kita lagi, kita sambut dengan menyuarakan takbir 3 kali. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ada Ustaz, waktu dan tempat yang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan, para bapak, ibu-ibu, remaja, dan juga beberapa tamu yang datang dari luar sekitar Masjid Al-Ihsan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meneruskan kembali kajian ganjil kita yang sebetulnya dalam rencana ini hanya sampai ke malam 27 Ramadan. Tetapi nampaknya bulan Ramadan ini akan berakhir 30 hari. Jadi malam ini kita masih bisa menambah kajian kita, kajian yang kelima kali di 10 terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah kajian kita kali ini masih bertemakan Al-Quran, karena pada tahun ini yang kita angkat adalah seluruhnya berkaitan dengan tema Al-Quran. Pada kajian yang pertama telah dihadirkan dan dibawakan berkaitan dengan maqasidul Quran, tujuan-tujuan pokok diturunkan Al-Quran. Kajian yang kedua berkaitan dengan Al-Quran bainal mu'jizat wal manhaj, Al-Quran antara mu'jizat dengan manhaj. Kemudian yang ketiga berkaitan Al-Quran sebagai dustur, sebagai sumber hukum yang tertinggi. Dan yang keempat berkaitan dengan syubhat,
ataupun salah paham memahami Al-Quran, juga adab-adab dalam menyikapi ayat-ayat Al-Quran. Dan pada malam hari ini kajian kita berkaitan dengan kajian tematik, kajian yang berkaitan dengan tema-tema Al-Quran. Kalau saya boleh terangkan sedikit apa yang dimaksud dengan kajian tematik, merupakan bagian dari turuk tafsir, metode menafsirkan Al-Quran yang biasanya dibawakan oleh para mufassir dengan 4 metode. Kaifa kana yu'idul mufassir tafsiratan. Bagaimana seorang mufassir mereka menghadirkan penafsiran Al-Quran. Kalau kita analogikan di dalam makanan, barangkali ada makanan yang siap saji, yang instan, ada juga makanan-makanan yang banyak sekali kita boleh memilihnya mana yang kita suka. Ada juga makanan yang banyak sekali tetapi kita harus bisa makan semuanya. Atau kalau dalam bidang tafsir ini ada cara penafsiran dengan ijmali, yaitu penafsiran Al-Quran secara global, singkat dan padat. Hampir mirip dengan terjemah, tetapi kalau terjemah barangkali lebih tekstual, tetapi ijmali ini global, singkat, tetapi padat. Ini kemarin disebutkan seperti tafsir Departemen Agama, itu disebut dengan tafsir ijmali, yang global cara menafsirkan ayat Al-Quran. Yang kedua ada tafsir tahlili, penafsiran yang analisis panjang, lebar, dan luas. Bahkan berbagai macam ilmu-ilmu yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran semuanya dipaparkan di dalam tafsir ini. Contohnya karya tafsir Al-Azhar oleh Haji Abdul Malik atau yang disebut dengan Hamka. Itu sampai berjilid-jilid, lebih dari 26 jilid. Karena di dalamnya itu penafsirannya luas, kemudian lebar. Semua ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang dijadikan sumber untuk menafsirkan dan alatnya dipaparkan oleh mufassir Hamka. Ada juga tafsir Muqarin, yaitu perbandingan, membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, tetapi ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi. Atau umpamanya ada sebuah tema-tema di dalam satu surat, seperti tema tentang Nabi Adam yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ceritanya hampir sama dengan cerita tentang Nabi Adam di dalam surat Al-A'raf umpamanya. Dibandingkan dua tema tersebut, ataupun barangkali ada tema di dalam Al-Quran juga terdapat dalam kitab Taurat dan Injil, dibandingkan, itu disebut dengan tafsir Muqarin, tafsir komparatif ataupun perbandingan. Dan yang terakhir ada tafsir Maudhu'i, tafsir tematik, yang insya Allah kita akan coba melihat bagaimana muslihat iblis ini berdasarkan penafsiran secara tematik, yaitu mengumpulkan setiap ayat-ayat dalam Al-Quran di dalam berbagai macam surat, kemudian disusun data-data ini, kemudian akhirnya kita menemukan apa sebetulnya dan bagaimana yang disebut dengan muslihat iblis menurut Al-Quran. Inilah yang disebut dengan kajian tematik. Oleh karena itu mungkin tidak membahas ayat per ayat, tetapi akan mengambil beberapa ayat yang berkaitan dengan muslihat iblis.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada apa tujuan iblis mengganggu dan melakukan muslihat kepada manusia. Dan kita mesti bedakan apa itu iblis, apa itu syaitan. Iblis itu adalah makhluk yang merupakan bangsa jin. Dalam Al-Quran disebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah bangsa jin yang fasik, yang durhaka kepada perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kemudian siapa syaitan? Syaitan itu bukan makhluk. Sekali lagi, syaitan itu bukan makhluk, tetapi syaitan itu adalah sifat, dan sifat itu identik kepada iblis. Syaitan itu adalah sifat yang artinya suka menggelincirkan, suka mendatangkan muslihat, suka menggoda manusia dan jin sendiri. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang suka berbisik-bisik kepada hati manusia, yang menggelincirkan hati manusia, yang menggoda hati manusia itu siapa? Minal jinnati wan nas, yaitu syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Oleh karena itu syaitan itu bukan makhluk, tetapi sifat menggoda, baik yang datang dari manusia ataupun datang dari iblis. Karena sifat menggoda itu identik dengan iblis, dan bahkan hidupnya dan diberikan tempo oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, hidup iblis ini didedikasikan untuk menggoda, maka iblis itu identik disebut dengan syaitan. Karena tidak semua manusia itu mengganggu, menggoda dan menggelincirkan. Ada manusia yang baik, yang soleh, ada manusia yang buruk. Apabila manusia mengganggu dan menggoda kepada manusia lain, maka sebetulnya dia adalah syaitan. Tetapi karena iblis tidak pernah menyelamatkan manusia, dan tidak pernah hidupnya itu didedikasikan untuk membimbing, memberikan hidayah kepada manusia, tetapi sebaliknya menggelincirkan manusia, maka iblis itu disebut syaitan. Maka ketika makhluk ini tidak sedang menggoda manusia, disebut dengan iblis. Tetapi ketika makhluk ini menggoda manusia, maka disebut dengan syaitan. Ini kita bisa perhatikan dengan cara Allah Subhanahu wa taala menggunakan iblis, kata iblis dan kata syaitan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis atau syaitan? Illa iblis. Dan ingatlah ketika kami menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud, maka bersujudlah malaikat kecuali iblis. Karena Allah sedang menerangkan makhluk ini bukan dalam status sedang menggoda. Tetapi dalam ayat lain, fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fihi, maka menggelincirkan kepada keduanya Nabi Adam dan Siti Hawa siapa? Iblis atau syaitan? Fa'azallahuma asyaitan. Maka itulah penggunaan istilah iblis dan syaitan supaya jelas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda, membisik-bisikan ke dalam hati manusia itu ada dua. Syaitan minal jinnati, syaitan dari bangsa jin yaitu iblis, wan nasi, dan syaitan dari bangsa manusia. Nanti ada pola hubungan antara manusia dengan syaitan itu.
Kalau kita harusnya menjadi adu syaitan, musuh syaitan. Ada juga ikhwanus syaitan, ada juga kawan syaitan. Ada juga qarinus syaitan, mitra syaitan. Bahkan ada juga junudus syaitan, tentara syaitan, di mana syaitan tidak lagi bekerja karena diwakili oleh manusia untuk menggoda manusia yang lainnya. Syaitan merdeka karena mereka punya anak buah dari golongan manusia untuk menggoda manusia. Oleh karena itu timbul pertanyaan, kalau dalam hadis di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu, tapi buktinya ada manusia yang tidak puasa, ada manusia yang berbuat jahat, berbuat kriminal pada bulan puasa. Itu menunjukkan bahwa setan tidak dibelenggu. Salah. Sebetulnya itulah setan manusia. Itu sebagian para ulama menyebutkan hal itu. Jadi bedakan antara iblis dengan setan. Jadi manusia bisa disebut setan karena ada kalanya manusia mengganggu kepada manusia yang lainnya. Tetapi iblis itu pasti karena mereka mendedikasikan hidupnya untuk menggoda manusia. Dalam ayat ini coba dilihat, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku tempo untuk mengganggu manusia sampai hari dibangkitkan. Maka tidak ada setan yang mati. Semenjak Nabi Adam ada, setan yang menggoda Nabi Adam sampai sekarang masih hidup, bahkan beranak pinak, bahkan berketurunan. Oleh karena itu mudah bagi setan untuk mengalahkan manusia. Kalau mudah menggoda Nabi Adam yang statusnya Nabi, apalagi menggoda kita. Barangkali cukup setan atau iblis keluaran sekolah dasar untuk mengganggu kita. Kalau tidak mampu yang sekolah SMP, mungkin tidak mampu sekolah SMA, mungkin tidak mampu juga untuk mengganggu kiai dan ajengan, bisa menggunakan setan-setan yang keluaran universitas. Mungkin ada profesornya. Buktinya Nabi Adam juga fa'azallahuma syaitan, boleh tergelincir Nabi Adam oleh setan. Dan terbukti memang kita kalah melulu. Nanti kita akan berikan triknya bagaimana mengalahkan setan. Ini pernyataan setan di dalam Al-Quran. Tujuan mereka turun ke bumi. Dalam ayat disebutkan wala tajidu aktsarahum syakirin. Setan itu didedikasikan hidupnya untuk menggoda manusia. Untuk apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Supaya engkau tidak mendapatkan manusia itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini dilupakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia bersyukur, pasti dia akan mengabdikan, berterima kasih dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin terlihat manusia ini tidak beribadah, menunjukkan dia kurang bersyukur. Kalau manusia jauh dari ibadah, barangkali dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata setan mampu melupakan kita dari mensyukuri nikmat tersebut. Maka akhirnya kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini bagaimana? Secara ringkasnya nanti akan dijelaskan, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, aqudanna itu berasal dari kata duduk. Kalau istilah Sunda itu akan nangkon. La'aqudanna lahum, kami akan nangkon di manusia siratal mustaqim, sehingga manusia ini tidak bisa berjalan dengan lurus. Berat sekali bagaimana kalau ada orang yang menunggang di atas bahu kita. Sementara kita mau jalan lurus, tapi setan memberatkan kita supaya tidak jalan ataupun membelokkan ke jalan yang lain. Mereka mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim.
Saya akan datang kepada manusia dari sebelah depan, wa min khalfihim, dari sebelah belakang, wa an aymanihim, sebelah kanan, wa an syama'ilihim, sebelah kiri. 4 penjuru mengitari manusia, depan, belakang, kanan, kiri. Manusia tidak bisa bergerak sementara diduduki oleh setan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku pastikan mereka akan engkau dapati, ya Allah, tidak bersyukur. Apabila tidak bersyukur, maka tidak akan ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak tahu siapa yang memberikan nikmat. Padahal wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah semuanya, sebetulnya manusia tidak bisa lolos untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi luar biasanya syaitan memastikan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku pastikan engkau tidak mendapati mereka bersyukur kepadamu, sehingga mereka tidak pernah berterima kasih, apalagi bersyukur dengan bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa'budu in kuntum iyyahu washkuruhu in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang betul kalian beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh para sahabatnya, kenapa Al-Quran, surga sudah dijamin, dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang lalu dan yang akan datang, tetapi engkau ibadah sampai bengkak-bengkak di kaki. Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Adakah kamu tidak ingin melihat aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah itu adalah manifestasi dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan akan memudahkan supaya kita tidak beribadah dengan cara apa? Melupakan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama kenapa syaitan menggoda manusia. Sementara di akhirat apa tujuan mereka? Mereka pengen kita berjamaah dalam neraka. Setan pengen kita berjamaah dalam neraka. Itu tujuan akhirnya. Lihat bagaimana ending dialog antara orang-orang yang masuk neraka dengan setan di dalam neraka. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah syaitan ketika selesai penghisaban, selesai ditentukan mana masuk surga siapa saja, mana masuk neraka. Apa yang syaitan katakan kepada orang yang ada di dalam neraka? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Dan aku juga menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyalahi janji. Maka nali alaikum min sultan illa an da'autukum. Sesungguhnya aku tidak bisa memaksa kamu supaya kamu ikut apa yang aku janjikan, yang aku akan memungkirinya. Kamu tidak punya kuasa. Illa an da'autukum fastajabtum. Aku hanya mengajak, tapi kamu malah ikut. Sebetulnya aku menipu. Aku tidak ada kekuasaan supaya kamu ikut kepadaku, tapi kamu yang ikut sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, kata syaitan, tapi salahkan diri sendiri. Setan mulai berlepas diri dari kita. Kita mengikuti, ternyata dia tidak tanggung jawab. Wa ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Kamu tidak bisa menolong saya juga tidak bisa menolong kamu. Sekarang innal zalimina lahum adzabun alim. Sekarang sama-samalah kita berjamaah di dalam neraka. Wal iyadu billah. Itulah syaitan di dunia supaya kita tidak bersyukur, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nanti
maunya setan berjamaah di dalam neraka. Mau berjamaah dalam neraka dengan setan, waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua, bagaimana setan melakukan muslihat di dunia supaya kita tidak bersyukur, akhirnya tidak beribadah kepada Allah. Yang kedua, setan mau kita berjamaah di dalam neraka. Setan berkata bahwa aku berjanji kepadamu dan aku menyalahi janjiku. Sementara Allah berjanji kepadamu dan Allah janjinya benar. Aku tidak ada kemampuan untuk memaksa kamu di dunia untuk mengikuti jalanku. Aku hanya mengajak, kamu malah ikut. Jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Saya tidak bisa menolong kamu, kamu tidak bisa menolong saya. Lebih baik kita berjamaah dalam neraka. Waliyadzubillah, berlindung kepada Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai dengan episode sejarah penciptaan iblis dan manusia. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih tangguh antara kita dengan iblis? Siapa yang paling pintar muslihatnya? Siapa yang bisa mengalahkan muslihat iblis? Siapa yang bisa mengalahkan iblis dan bagaimana caranya mengalahkan muslihat iblis? Kita akan coba melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing biar bertanding seimbang. Pertama, dari sejarah penciptaan iblis dan manusia. Sebelum diciptakan manusia, iblis sudah diciptakan. Kita menggunakan istilah iblis, belum menggunakan istilah setan. Karena iblis dulunya pun bukan makhluk yang durhaka kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya Adam, yang terbuat dari tanah. Kemudian para malaikat itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menciptakan makhluk yang berasal dari tanah saja. Sehingga malaikat interupsi ketika tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang sama persis dengan hewan, karena hewan pun diciptakan dari tanah. Barangkali ada dinosaurus sebelum Nabi Adam alaihi salam, sehingga malaikat itu mereka interupsi kepada Allah, ataj'alu biha man yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa Engkau jadikan makhluk yang makhluk ini akan merusak di muka bumi, menumpahkan darah? Kira-kira dari mana malaikat tahu ada makhluk yang dibuat dari tanah, yaitu manusia, akan merusak di bumi dan menumpahkan darah? Dari mana mereka tahu? Ada orang yang mengatakan sebelum diciptakan Adam ada makhluk seperti manusia. Kalau manusia disebut nas, kalau makhluk tersebut disebut nas-nas, orang sebelum manusia. Betul tidak? Tapi tentunya malaikat tidak bercermin dari makhluk itu, tetapi dari hewan, karena hewan itu diciptakan dari tanah, dan tanah itulah yang menyebabkan unsur syahwat, dan syahwat inilah yang membawa kepada kerusakan dan pertumpahan darah. Malaikat benar, tetapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu, kamu ini tidak lebih tahu. Dijelaskan lebihnya manusia dengan hewan itu dalam surat Fi ahsani taqwim, bahwa manusia ini diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan oleh kami dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ibnu Arabi di dalam tafsirnya menyebutkan ternyata Allah Subhanahu wa taala selain menciptakan dari tanah, Allah menitipkan ruhnya kepada makhluk yang namanya manusia. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila aku sempurnakan manusia ciptaannya dengan tanah, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku, faq'u lahu sajidin, maka para malaikat bersujud. Malaikat baru karena ada unsur ruh
yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia, dan inilah yang disebut dengan perantara pewarisan sifat-sifat Allah. Kalau manusia tahu, karena Allah Subhanahu wa taala alimun, maha tahu. Kalau manusia itu halimun, lembut, karena Allah Subhanahu wa taala halimun. 99 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ruh yang dimasukkan kepada manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, takhallaqu bi khuluqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa berakhlak dengan Allah? Wajar, karena Allah Subhanahu wa taala mewariskan sifat-sifatnya kepada manusia. Itulah kenapa malaikat bersujud. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencoba. Barangkali hanya sekedar Allah menitipkan ruh saja. Allah ingin melihat pembuktian siapa yang lebih hebat, manusia atau malaikat. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah mulai mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu yang mesti diajarkan pertama kali, yaitu nama-nama mufradat, vocabulary. Ini matahari, ini bintang, ini sapi, ini gajah. Kemudian kata Allah, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, kalau kamu lebih hebat dari Adam, coba sebutkan satu persatu nama-nama benda-benda yang aku tunjukkan. Jawaban malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu nama-nama itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Malaikat mengakui kehebatan manusia, fasajadu illa iblis. Inilah iblis yang tidak mengakui keistimewaan manusia. Sebab inilah terjadinya perseteruan sampai hari kiamat. Ma mana'aka alla tasjud id amartuka. Apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintah? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Apa hebatnya tanah dari api? Maka dosa makhluk yang pertama kali kepada Allah adalah rasis, membedakan manusia dari unsur-unsur penciptaannya. Mungkin kalau sekarang orang yang berkulit hitam itu dianggap lebih buruk daripada yang berkulit putih. Orang yang mukanya umpamanya kelihatan tidak sempurna itu lebih buruk dibandingkan dengan manusia yang mukanya Allah berikan ketampanan. Apabila menilai seseorang dari aspek-aspek seperti itu, sebetulnya salah satu dari keturunan iblis yang terwarisi oleh kita. Jadi dosa iblis, dosa makhluk yang pertama kali adalah rasis. Iblis diciptakan lebih dahulu dari manusia. Iblis diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Iblis dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada satupun sebetulnya makhluk yang Allah ciptakan kecuali mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa membedakan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa manusia bisa jadi setan, jin dan iblis juga bisa jadi setan. Masuk ke sejarah perlawanan manusia versus iblis. Kapan dimulainya? Dimulainya adalah ketika Nabi Adam berada di surga. Jadi iblis sudah mulai terpinggirkan. Ternyata yang selama ini dianggap harusnya lebih mulia tercipta dari tanah, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari api, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan manusia, bahkan Adam ditempatkan di surga. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana keadaan
surga. Surganya Nabi Adam. Tapi apakah betul surganya yang ditempati Nabi Adam ketika itu akan menjadi surga yang akan ditempatinya kembali lagi oleh Nabi Adam? Para ulama berbeda pendapat. Karena surga itu sifatnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Semuanya tinggal menikmati kebahagiaan. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Tetapi Nabi Adam ketika tinggal dengan Siti Hawa di surga, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu mendekati pohon ini. Masa dalam surga masih ada perintah dan larangan? Oleh karena itu para ulama mengatakan ini hanya istilah saja surga itu. Karena surga itu tidak seperti demikian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa yang kamu inginkan kamu dapatkan. Yang kamu mau kamu beroleh. Pengen makan buah huldi ternyata dilarang, berarti bukan sedang dalam surga. Itulah para ulama berbeda pendapat. Tetapi digambarkan di dalam Al-Quran, innaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Surga itu tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar, bahkan semuanya nikmat. Tetapi kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah. Itu saja. Jangan coba-coba mendekat, apalagi memakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, awas setan itu musuh kamu. Fala yakhrujannaka. Maka janganlah setan itu menyebabkan kalian keluar dari surga. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak mewanti-wanti Nabi Adam dan Siti Hawa, bahkan mengatakan setan itu musuh kamu, hati-hati. Jangan sampai mengeluarkan kamu dari kenikmatan ini. Tapi setan dengan muslihatnya luar biasa. Dia datang kepada Nabi Adam, sebetulnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian memakan buah huldi, bahkan mendekatinya? Sebetulnya kalau kalian makan, kalian bakal jadi malaikat, kalian bakal tinggal selamanya di surga. Kalau kalian memakannya bakal tinggal di surga selamanya. Padahal kata Allah, jangan memakannya, kalian akan keluar dari surga. Kata setan, kamu akan jadi malaikat. Kalau kamu memakannya, justru kamu akan lebih kekal di surga. Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana. Setan berhasil menggelincirkan kedua-duanya. Akhirnya mereka keluar dari surga. Jadi kekalahan pertama manusia oleh setan ketika di surga. 1-0 untuk setan. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Adam menyesal. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi Adam supaya iblis tetap menjadi iblis. Karena iblis dalam bahasa Arab berasal dari kata ablasa, makhluk yang pasti putus asa. Maka kata Rasulullah SAW, jadikan iblis itu adalah iblis. Apa maksudnya? Jadikan iblis itu selalu putus asa. Ketika kalian melakukan dosa, jangan lupa kalian mesti istighfar. Karena sekuat manapun dan seberhasil apapun iblis mengganggu kalian, kalau pada akhirnya kalian minta ampun dan Allah ampunkan, maka dia akan putus asa. Oleh karena itu Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampuni dosa-dosanya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam meminta cara supaya diampunkan dosa-dosanya, fatalaqa, Adam itu diajarkan kalimatin, doa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin.
Karena ketika Adam memakan buah kuldi itu, fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsibani min waraqil jannah. Baru saja Adam dan Hawa makan dari buah kuldi itu, fabadat lahuma sawatuhuma, maka melorotlah pakaian-pakaian yang mereka gunakan. Wa tafiqa yahsibani min waraqil jannah. Adam dan Hawa cepat-cepat mencari daun-daun surga untuk menutupi aurat. Ini makna yang hakiki dan sekaligus makna yang simbolik. Ketika seseorang melakukan dosa, dia sedang membuka auratnya sendiri. Ketika seseorang melakukan kesalahan, sebetulnya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dia sedang menyerahkan tubuhnya dan badannya ke api neraka. Maka itu namanya zolim. Malu. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala perlihatkan perbuatan dosa itu adalah membuka aurat diri sendiri, menjatuhkan martabat, menjatuhkan badan kita sendiri, melemparkan diri kita ke neraka. Maka doa Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana, kami ini telah menganiaya diri kami sendiri, membiarkan yang tadinya selamat sekarang masuk ke ruang-ruang yang mencelakakan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak ampuni kami dan sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami menjadi manusia yang rugi, habislah kami. Lihat, doa ini adalah doa yang instan, kemudian Allah berikan jawaban. Maka para ulama mengatakan, kalau memilih doa, pilihlah doa dari Al-Quran, dari hadis, karena sudah terbukti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, dan Nabi Adam menerima beberapa kalimat, yaitu doa tadi. Allah mengatakan fataba. Fa itu dalam bahasa Arab maka artinya lil faur, tidak ada jeda. Fataba alaihi, maka Allah langsung memberikan tobat dan ampunan kepada Nabi Adam. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 1-0 untuk Nabi Adam. Karena tadi yang asalnya 1-0 untuk iblis, salah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa tadi, yang menang Adam. Kembali lagi ke keadaan sama-sama. Kemudian turunlah mereka di muka bumi. Faqulna bidu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sekarang kamu berperang dengan kekuatan masing-masing. Kalau di surga kamu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekarang Allah akan biarkan, tetapi Allah akan berikan panduan. Qulna bidu minha jami'an. Kalian Adam dan setan turun ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka apabila datang kepada kalian hudaya, yaitu petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut untuk menghadapi setan, jangan sedih untuk berhadapan dengan setan. Tapi apa yang terjadi di generasi kedua, Qabil dan Habil, anak Nabi Adam? Setan gagal, tapi pada episode kedua tentang anak-anak Nabi Adam yang memperebutkan siapa yang harus menikah dengan saudaranya, akhirnya terjadilah pembunuhan. Watslu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Qabil dan Habil terjadi saling bunuh dan ada yang terbunuh. 1-0 untuk setan. Dan ternyata berlanjut sampai sekarang, dan kebanyakannya setan menang terus tanpa banyak manusia yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu mencari faktor kekalahan kita ini seperti apa.
Yang pertama, manusia tidak merasa mempunyai musuh atau sedang menghadapi musuh. Ini yang paling bahaya. Sementara setan didedikasikan hidupnya untuk bermusuhan kepada kita. Sesungguhnya setan menjadikan kalian itu musuh. Fattakhiduhu aduwwa. Maka jadikan kembali setan itu musuh. Setan menjadikan kita musuh bebuyutan, tetapi kita tidak pernah merasa ada musuh. Ini kekalahan kita yang pertama. Coba kalau kita merasa ada musuh yang mengendap-endap kita, yang mengawasi kita, yang barangkali akan memukul kita, yang barangkali akan menembak kita, pasti kita siap-siap dan sedia. Yang kedua, tidak pernah mempersiapkan diri atau punya persiapan untuk melawan musuh. Tidak ada persiapan. Bayangkan saja kalau kita mau bertanding dengan Taufik Hidayat badminton. Walaupun kita juara RW, tapi tidak pernah bersiap sedia melawan Taufik Hidayat yang juara internasional. Mungkin malam ini Taufik Hidayat lagi tidur karena melihat kita malah begadang. Akhirnya apa? Tidak pernah dikasih angka 1 karena kita tidak punya persiapan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita tidak pandai membaca kekuatan dan kelemahan lawan. Kita tidak tahu apa yang hebatnya dari iblis ini dan apa kelemahannya, sehingga kita bisa menang, mengawal iblis jangan sampai menang. Yang pertama, kata para ulama, aduun akilun khairun min shadiqin jahil. Musuh yang pandai itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Kalau punya musuh pintar, kita berusaha jadi lebih pintar. Itu lebih baik daripada punya kawan sejati, kawan dekat tidak mengganggu kita tapi bodoh, tidak memajukan kita sama sekali. Ada manfaatnya punya musuh. Ada manfaatnya punya pesaing. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur kemampuan diri kita dan mengukur kekuatan dan kelemahan lawan kita. Kalau punya musuh yang lebih tangguh dari kita, ketika kita tinju, ya tentunya kita berusaha untuk mencari kelemahan musuh itu. Kalau dulu si Binyamin Samson Betawi, dia kuat sekali, padahal kelemahannya adalah bulu ketek. Kan kalau tahu tinggal dicari saja kelemahannya, akhirnya lemah. Nah inilah kalau kita mencari bagaimana kelemahan mereka, kita bisa mengukur. Yang pertama adalah dari umur ataupun pengalaman yang ada antara kita dengan syaitan. Kalau tadi syaitan berkata, "Anzirni ila yaumi yub'atsun," ya Allah berikanlah aku kesempatan, jangan kau matikan sampai hari kebangkitan. Berarti usia mereka ini sudah tua. Berarti pengalaman mereka ini sudah luar biasa. Menghadapi kita yang baru belajar tahajud, yang baru belajar tajwid, mau nentang setan, maka paling gampang mematahkan kita karena mereka punya pengalaman. Maka dalam Al-Quran, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila kita sudah punya niat untuk istiqomah, fatawakkal 'ala Allah, kemudian kita tawakal kepada Allah, kita punya niat untuk baca Quran sehari 2 lembar. Itu azam. Kemudian kita tawakal kepada Allah. Saya akan bertekad terus membaca setiap hari. Sebetulnya kita sedang mengundang setan datang. Hadir itu setan itu mendapatkan isyarat begitu. Tit. Wah, ini ada isyarat. Mangga orang payunan abdi saya tahu. Kini aja ngaji. Maka yang pertama dia akan buka jurus Al-Kasal, jurus malas. Wah, diganggu. Sehari masih kuat tidak malas. Padahal godanya banyak. Kalau ibu-ibu ada sinetron,
udah sinetron, ada drama Korea, terus mau ngaji itu terjadi jadi kayak pas iklan bari baca bari karena tipu, akhirnya males. Kemudian setelah itu apabila bertahan malas, jurus kedua malam, bosan, poe dua lembar tepi kairaha, makanya kesehatan ge perlu terus maca deui harorehan. Cek setan harorehan. Zaman aya eureun maca Quran mah tepi ka maot oge terus. Akhirnya jurus kedua masih bertahan di lawan. Jurus ketiga yaitu an-nadam, menyesal. Kalau sudah menyesal dari kebaikan, habis dan gugurlah pahala kita. Yang tadinya tidak malas, yang tadinya tidak bosan, tepati suatu hari mengatakan, coba kalau waktunya dipakai shopping, coba kalau dipakai aerobik mah, coba kalau dipakai senam mah, mungkin sekarang sudah langsing. Ini gara-gara ngaji, gara-gara ke majelis taklim, jadi tidak punya komunitas sosial yang bergengsi. Dagawannya juga dengan ibu-ibu pengajian, jadi tidak naik status. Coba kalau gaulnya arisan sama ibu-ibu cabang, ini gara-garanya ngumpul dan ngaji sama komunitas pengajian. Aduh, habis semua paham. Yang sudah dibangun bertahun-tahun, yang sudah dibangun dengan tidak malas, dengan tidak bosan, lebur begitu saja karena menyesal. Oleh karena itu apabila kita melakukan kebaikan apapun, aduh baheula nulungan, ayeuna nyegat jika anjing wae orang teh. Menyesal dari kebaikan, hancurlah semua pahala kita. Jadi dari aspek pengalaman dan umur itu kita sudah. Yang kedua dari segi aspek indrawi, kita tidak bisa melihat setan, setan bisa melihat kita. Wah, bayangkan kalau tinju, yang satu melihat, yang satu tidak melihat. Atau sepak bola kesebelasan, semuanya tidak melihat, yang satu melihat, atau ditutup matanya, pasti kalah. Dalam ayat Al-Quran disebutkan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu melihat kalian di mana kalian tidak melihat mereka. Tapi untung tidak diperlihatkan. Untung, karena kalau diperlihatkan tidak mau juga. Coba pas buka toilet aya nuna ngagelebeg. Padahal kata Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apabila masuk toilet, ya Allah aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Pasti ada setannya. Untungnya tidak diperlihatkan. Padahal pokok maca doa lagi. Kumaha lamun ditinggalin ke maca doa ge mah kuat. Kajen teh asik. Kajen teh asik. Ya, padahal ada. Kan di rumah ada. Kalau di tempat mandi namanya kata Rasulullah al-walhan. Setan ya namanya walhan yang kadang-kadang meragukan kita kalau duduk 3 kali, 2 kali atau belum. Kalau di rumah tangga namanya dasim. Makanya ada Nyai Dasima. Karena setan yang suka mengganggu kerukunan rumah tangga. Jadi jangan namanya Dasima. Karena dasim itu adalah setan yang suka mengganggu suami dan istri dalam rumah tangga. Jadi secara indrawi kita kalah. Coba kalau diperlihatkan, setidaknya kita siap. Kalau di rumah ini banyak setannya. Kalau di rumah ada patung kata Rasulullah, di sana ada setannya. Kalau ada gambar-gambar, di sana juga ada setannya, terlihat semuanya. Maka ada orang yang mempunyai indera ke berapa bu? Indera ke-6, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau kita takut, untung saja tidak begitu. Karena Rasulullah SAW pernah menangkap setan.
Malam hari kemudian dia ikat di tiang masjid. Kemudian kata Rasulullah SAW, saya biarkan sampai pagi, nanti anak-anak kecil Madinah suruh main-main dengan jin atau setan ini. Jadi Rasulullah SAW menawarkan kepada anak-anak di kota Madinah, kalau mau main-main dengan jin, mainannya jin. Berarti anak-anak tidak akan takut dengan jin. Kalau kita mah pasti takut. Boro-boro didatangkan sihir begitu. Itu kenapa? Sebetulnya karena kita tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangsa-bangsa setan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dari aspek ketekunan dan kerja keras setan. Kalau setan itu hidupnya didedikasikan untuk menggoda kita, sementara kita ini tidak memiliki perlawanan yang sama seperti setan. Untungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk beristighfar. Jadi jangan lupa istighfar. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita setidaknya setiap kali sholat membaca astagfirullah, biar iblis tetap jadi iblis. Jadi jangan jadi tuan. Oleh karena itu kita lihat bagaimana iblis mengganggu kita. Di dalam Al-Quran tadi, anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala la aqudanna siratal mustaqim. Fabima aghwaytani. Ya Allah, karena sebab Engkau sudah menganggap kami ini adalah sesat. Kami ini sudah dianggap rajim, terkutuk. La aqudanna siratal mustaqim. Maka kami akan menduduki manusia, akan nangkut kepada manusia supaya mereka tidak berada di jalan yang lurus. Makanya Bu, kalau kemasukan jin yang berat adalah punggung, itu mungkin betul ya. Tapi ini sebetulnya istilah di dalam Al-Quran yang sangat tepat. La'aqudanna artinya aku akan duduk di atas manusia sehingga manusia tidak bisa bergerak. Mau meneruskan jalan yang lurus, mereka aku akan bawa, aku akan setir ke jalan yang tidak lurus. Dalam ayat ini, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datang dari sebelah depan, wa min khalfihim, dari sebelah belakang, wa an aymanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau tidak akan pernah mendapati manusia ya Allah dalam keadaan bersyukur apalagi beribadah. Karena kami akan mengitari dan mengungkung mereka dari 4 arah. Jadi ada 4 setan yang menguntit kita. Tapi kita masa santai saja ya. Coba kalau ditinggalkan hiji yang dari depan atau dari belakang, nanti kalau kadang-kadang bercermin baru ketahuan kan luas. Nah, teteh sahanya meni goreng batu pisan padahal sorangan lain setan. Di sana setan. Sebelah kanan, sebelah kiri, tapi kita tidak sadar mereka menguntit kita. Ini tafsiran para ulama. Yang dimaksud dengan 4 penjuru arah itu di depan, di belakang, di kanan dan kiri. Tapi Ibnu Abbas mengatakan yang di depan itu maksudnya setan akan membuat keraguan tentang hari akhirat. Yang belakang itu adalah setan akan melupakan kita dengan urusan dunia. Karena depan artinya akhirat, belakang artinya dunia. Sebelah kanan itu berurusan dengan agama. Kita akan dikecoh dengan urusan agama. Akan dijadikan kita orang-orang yang salah jalan dalam beragama. Umpamanya, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka menyangka bahwa mereka itu mendapatkan jalan yang lurus, padahal itu jalan yang salah. Di sebelah kiri kita, maka setan akan selalu melupakan kita dengan maksiat. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ada pendapat yang mengatakan memang betul-betul hakikatnya kita diganggu oleh 4 setan, depan, belakang, kanan dan kiri. Ataupun yang dimaksud dengan depan adalah meragukan akhirat, yang masuk belakang adalah digoda dengan dunia,
yang sebelah kanan dibingungkan dengan agama, sebelah kiri selalu dengan kemaksiatan. Jadi luar biasanya ada 4 arah, ada 4 cara setan mengganggu manusia. Dari mana pintunya masuk ke kita? Apa yang ditembak oleh setan? Apa sasaran supaya kita lumpuh sekaligus? Yaitu hati. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Ida soluhat sahiru jasadi. Wa ida fasadat sahiru jasadi. Ala wahya qalbu. Sesungguhnya di dalam badan manusia ini ada segumpal darah. Apabila beres segumpal darah itu, maka seluruh jasadnya akan terbawa baik. Mulutnya jadi betul, tangannya jadi betul. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat orang Islam yang baik itu, yang terpancar dari hatinya adalah orang Islam yang orang lain tidak terganggu, bahkan selamat dari apa? Dari tangan dan mulutnya. Karena yang keluar dari hati itu tercermin di dalam mulut dan gerak-geriknya. Wa idza fasadat fasada sairul jasadi. Apabila sesuatu itu rusak, maka yang lain juga rusak. Apa kata Rasulullah? Ala wahya qalbu. Maka sasaran setan itu adalah hati. Dan dalam hadis asyaitonu yajri majrada. Setan itu cepat lari mengikuti arus darah dan pusatnya adalah ada di dalam jantung itu atau qalbu itu. Apabila dia sudah masuk melalui jalan-jalan darah itu dan masuk ke dalam hati, maka itulah tadi yang disebut dengan setan manusia. Maka manusia itu berubah sekarang jadi mirip iblis. Ya, karena iblis masuk kemudian merubah dirinya, merubah manusia berperilaku iblis, yaitu setan. Maka apabila hatinya sudah dikuasai, maka manusia itu menjadi setan. Maka yang timbul apa? Marah, kata Rasulullah. Marah itu salah satu dari cerminan hati yang sudah tidak lagi bisa terkawal. Maka kata Rasulullah SAW, laisa syadid bisu'an, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan yang kuat, yang gagah perkasa itu adalah orang yang badannya six-pack, atau yang badannya berberhilan, atau yang asuhan, pegulat petinju. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat itu adalah yang ketika marah dia bisa mengontrol marahnya, walaupun krempeng, tapi dia sabar, tidak cepat marah. Maka kata Rasulullah, inilah definisi orang kuat. Jadi jangan takut kalau orang gede ambek, awak badan gede ambek, tete jelma lemah gitu. Itu sih manajernya sih oke. Sih nanti ayah jelma jangkung badan nambah pasti orang tes dia. Tapi dari aspek dia ditakluki oleh setan, dia memang orang yang paling lemah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan apabila kalian marah sambil berdiri, coba cooling down, duduk. Apabila duduk masih marah juga, coba berbaring. Setelah dari awal mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apabila masih marah juga, falyatawaddah, fa inna syaitan minan nar. Maka berwuduklah, sesungguhnya syaitan itu dari api, dan api padam oleh air. Tapi masih ngambek juga. Ini kenapa? Karena kasetannya. Seperti kasetan. Maka betul ada kesetan. Ya, dalam pandangan Ibnu Qayyim ada suatu keadaan di manusia itu sudah keluar dari kedudukannya sebagai manusia karena marahnya sudah disebut dengan syaitoniyah. Kata Imam Ghazali ada hayawaniyah, marah hewan, ada juga marah syaitoniyah yang sudah seperti setan. Kalau lupa siapa yang dihadapi
dengan orang tua, disikat habis orang tua. Padahal setelah itu baru sadar itu adalah syaitan. Hasad itu kan panas. Hati itu panas. Siapa yang menyebabkan panas? Asyaitonu yajri majrah. Syaitan yang mengalirkan panas itu ke dalam hati kita, karena ditunggangi oleh syaitan hati kita. Maka betul kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narun hatab. Jauhilah oleh kamu sifat dengki dan hasad. Sesungguhnya dengki itu sama seperti akan menghabiskan kebaikan kamu, seperti mana api. Api lagi. Karena syaitan bawaannya seperti api yang memakan kayu bakar, lama-lama pahalanya habis. Tamak, sifat ingin menguasai seluruh. Itu biasanya berangkat dari sifat dengki, tidak suka orang lain. Maka hasud atau dengki ini istilahnya senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang. Pokoknya tengenah lawan batur bagja. Orang lain yang beli mobil barunya kurang gerina, kenapa? Biasa orang mix agrip atau tekiat panas. Kemudian kita tetangga pasir mobil enggak. Senang susah kalau orang lain senang kalau orang lain susah. Sing cilaka nyawa cilaka, alhamdulillah. Tak eta hasud atawa dengki. Fa inna ya'kulul hasanat kama ta'kulun narun hatab. Sifat tamak, fanatik dan meremehkan itu semuanya muncul dari hati. Prasangka buruk tergesa-gesa. Al-ajalatu minas syaitan. Jadi pintu masuknya adalah hati yang paling mudah. Kemudian syaitan juga punya target dan skala prioritas. Tidak ujuk-ujuk mencari yang diinginkan. Hanya cuma tidak sholat sunat, itu kecil. Tapi targetnya adalah yang prioritas apa? Manusia musyrik, manusia kafir. Yang sudah musyrik dan kafir tetap jadi musyrik dan kafir. Pertanyaannya, Ustaz, apakah setan mengganggu orang musyrik dan orang kafir? Kan sudah kafir, kan sudah musyrik. Nah, bahwa dapat hidayah. Makanya orang musyrik, orang kafir tetap dijaga oleh setan, jangan sampai dapat hidayah. Takut-takut nanti kehabisan setan untuk menjaga orang Islam, orang musyrik itu dijaga, terbalik. Karena jumlah setan lebih banyak dari manusia. Karena mereka mengatakan andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau matikan aku sampai hari kiamat. Sementara mereka terus saja berketurunan. Manusia mati. Para nabi sudah mati, yang jago-jagonya sudah pada mati. Ulama-ulama pada mati. Maghrib tadi Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita tidak punya penjaganya yang menasihati kita, yang mengingatkan kita supaya kita terhindar dari godaan syaitan. Kalau bisa manusia ini jatuh ke kemusyrikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka pertarungan terakhir antara manusia dengan syaitan adalah ketika nazar. Maka harus dibacakan talqin. Jangan karena sebab ini rumah sakitnya bagus, rumah sakit Islam tidak bagus, yang bagus rumah sakit agama lain, pelayanannya bagus, tapi ketika dalam kondisi kritis ditalqinkannya oleh pendeta, ditalqinkannya sama pendeta. Tidak boleh kita masuk dirium kepada pendeta dan suster supaya dimusyrikan. Oleh karena itu dijaga orang yang sedang melakukan
perlawanan terakhir dengan setan. Ditalkinkan, lakimu mautakum. Di dalam Al-Quran penggunaan kata al-mayyit dengan al-mauta itu beda. Al-mayyit itu adalah yang sudah mati. Mauta itu yang mau mati. Jadi lakimu mautakum. Bacakanlah la ilaha illallah, tahlilkanlah la ilaha illallah kepada orang yang belum mati, mau mati. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesungguhnya orang yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadisnya harus dibaca penuh. Jadi kalau bisa sampai musyrik atau kafir kembali. Yang kedua, melakukan dosa besar. Karena kalau dosa besar tidak ditaubati, maka akan masuk neraka. Dan setan tadi kan ada keinginannya apa? Berjamaah dalam neraka, baik selama-lamanya ataupun sebentar saja, biar merasakan begitu. Dalam hadis disebutkan ada jahanamiyun, alumni neraka Jahanam, yang Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya digusur ke kolam-kolam surga, dibaringkan di tepi kolam surga, kemudian lambat laun yang sudah hitam badannya karena terbakar menjadi normal kembali kecuali di jidatnya. Sebagai tanda dia adalah jahanamiyun, para alumni neraka Jahanam yang melakukan dosa besar. Kemudian melakukan bid'ah. Ini dosa besar juga. Karena ayatnya di dalam hal berkaitan dengan muslihat iblis, fahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka menyangka bahwa apa yang mereka buat itu adalah baik, padahal menurut agama tidak baik. Fokus kepada yang dibolehkan, mengabaikan yang wajib. Yang wajib tidak dikerjakan, tetapi yang boleh dikerjakan. Namanya bolak-balik saja umroh, tapi jalan barolong, fakir miskin di sana sini, masjid tidak selesai dibiarkan. Padahal jalan itu wajib, fakir miskin itu wajib dibantu, masjid itu mesti diselesaikan. Bolak-balik umroh, jika benar, padahal benar. Kalau dalam skala prioritas setan, dia sudah terperangkap oleh setan. Tapi kadang-kadang kekeliruan ini disebabkan kurangnya ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang suka fokus kepada yang boleh, yang sunnah, tapi kadang-kadang yang wajib diabaikan. Salat tahajud malam, kemudian baca Quran dari jam 2 tidak habis-habis. Pas bagian berangkat ke kantor, loyo di kantor baru 1 jam tiba. Akhir bulan dapat gaji jika benar itu. Padahal harusnya yang wajib didahulukan. Jangan ekstrim. Dalam pengertian jangan salah kaprah. Yang wajib lebih utama. Mencari nafkah dan mengembalikan nafkah sebersih-bersihnya kepada keluarga. Tidak terkena syubhat karena datang lambat, karena ketiduran, itu lebih utama daripada sunnah. Kemudian fokus kepada yang tidak penting daripada yang lebih penting. Kemudian melakukan dosa kecil yang terus menerus. Ini prioritas terakhir setan. Jadi yang pertama itu pasti didahulukan. Yang kedua dosa besar, melakukan bid'ah, fokus kepada yang mubah. Kemudian dibiarkan, ditelantarkan yang wajib, fokus kepada yang tidak penting, lupa yang penting, dan terakhir adalah dosa. Sedikit lagi, mudah-mudahan tidak bosan. Ini masih ada strategi setan dan pola hubungan antara manusia dengan setan. Strategi setan diantaranya adalah was-was. Was-was itu adalah membisikkan keraguan tentang yang baik. Kita sudah pasang beker mau bangun jam 2:30. Itu sudah azan. Ketika berbunyi
di Parungan masih ada 10 menit, ini masih bisa tahajud jam 3 juga. Nanti jam 3 terdengar lagi Parungan sampai akhirnya tidak jadi sholat, bahkan subuh nanti jadi subuh kaburan. Itu yang suka membisikkan keraguan. Kemudian tazyid, membungkus keburukan seperti kebaikan. Kalau anak-anak muda ini pacaran sepertinya bagus, itu membungkus keburukan dengan kebaikan. Ini hanya silaturahmi saja, pendekatan, penjajakan dan sebagainya. Tetapi itu bisa jadi kebablasan. Tamani, berangan-angan, nanti kalau sudah kaya baru mau sedekah, nanti kalau sudah kaya bisa umroh, nanti itu namanya tamani. Tapi tidak ada tawakal dan tidak ada bekerja, tidak ada azam dan tidak ada tawakal. Kemudian adawah, setan itu suka menanamkan permusuhan dan kebencian di antara orang Islam. Takhwif, menakut-nakuti, kalau sedekah, kalau haji bisa miskin. Kemudian sadun, menghalang-halangi supaya kita jangan melakukan kebaikan. Wa'dun, janji palsu. Kemudian kainun, tipu daya, dan nisyan, suka melupakan kita. Kalau lupa terus, itu sebetulnya tidak normal. Barangkali setan yang melupakan kita. Yang terakhir, saya cobakan pola hubungan manusia dengan setan. Nanti di dalam kenyataannya kita ini masuk yang mana? Apakah kita ini adu syaitan, musuh setan, yang harus melakukan perlawatan dengan setan, atau ikhwan syaitan, atau kita ini adalah kawan setan yang memiliki satu kebiasaan dan watak yang sama dengan syaitan. Umpamanya membazirkan harta. Innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang suka membazirkan uang itu, membazirkan harta itu adalah kawannya syaitan. Jadi yang memiliki kebiasaan, memiliki watak dan karakter seperti syaitan itu disebut dengan ikhwanus syaitan. Kemudian ada yang disebut dengan qarin atau mitra, adalah mereka yang tidak suka dengan aturan-aturan Allah. Banyak sekali ya. Kalau mau berbicara tentang bagaimana penerapan zakat yang betul-betul islami ditentang, haji yang betul-betul islami, penerapan hukum yang betul-betul sempurna Islamnya ditentang. Itu disebut dengan qarinus syaitan, mitra syaitan, yang memiliki kesukaan tidak mau ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya diterapkan di kalangan manusia. Kemudian ada yang disebut dengan aulia syaitan, penolong syaitan yang bekerja untuk syaitan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ala ulaika aulia syaitan. Yang berjuang itu bukan di jalan Allah. Orang lain memperjuangkan umpamanya supaya orang Islam ini bisa bebas beragama, bisa menjalankan amal sesempurna mungkin, tetapi dihalang. Tidak pantas itu peraturan yang ditetapkan supaya perempuan tutup aurat, itu sama dengan menghalangi hak asasi manusia. Tidak boleh itu melarang laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, itu kan hak asasi manusia. Tidak boleh laki-laki muslim itu dilarang dengan perempuan muslim menikah atau sebaliknya. Itu disebut dengan yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka sedang memperjuangkan di jalan taghut, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah auliya syaitan, para penolong setan. Dan ada yang langsung berperang, kontak fisik dengan orang-orang Islam. Siapa mereka? Hizbus syaitan, tentara-tentara syaitan.
yang berani mengeluarkan uang habis-habisan, berani supaya orang Islam ini tidak taat, bayar berapa banyak program di TV yang supaya orang Islam ini lupa dengan agama mereka. Bahkan yang terjadi bukan orang kafir, justru orang Islam. Maka setan pada saat ini sudah tidak lagi bekerja, pensiun, karena sudah disambung oleh Hizbus Syaitan, yaitu para tentara-tentara setan. Ada cyber setan, ya. Para tentara-tentara yang dulu langsung kontak, bahkan berani, ya, mengorbankan jiwanya untuk setan. Inilah hubungan dan pola manusia dengan setan. Kita dari mana? Apakah kita adu syaitan, musuh setan, atau hanya sekedar di mulut saja, saya ini musuh setan, tetapi ketika setan datang jadi kawan setan, ya? Karena kan setan tadi tidak mesti berbentuk iblis. Mungkin kawan kita, mungkin saudara kita, mungkin atasan kita yang ngajak korupsi, yang ngajak mencuri. Ketika didekati oleh mereka, kita jadi kawan setan, atau jadi mitra setan, penolong setan, atau tentara setan. Ya, oleh karena itu ini sudah masuk kepada yang disebut dengan nifaq. Orang yang sudah menjadi hizbus syaitan atau penolong setan ini sudah masuk nifaq, lebih berbahaya dari kafir, karena mereka kadang-kadang sembunyi di sebalik nama muslim, di sebalik dengan ajaran Al-Quran, tetapi itu ditafsirkan dengan salah. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf atas panjangnya pembahasan, tapi mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Di akhir kajian kita, saya atas nama koordinator dakwah yang menyusun kajian ganjil di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tahun depan kita bisa memenuhi bukan saja kajian di hari ganjil, tetapi di hari genap pun, dan mudah-mudahan para jamaah bisa datang kembali ke kajian yang diadakan oleh Masjid Al-Ihsan ini, dan insya Allah akan mendatangkan para pemateri yang tentunya akan lebih bermanfaat pada kajian kita. Jadi itulah harapan, dan saya atas nama koordinator dakwah tentunya memohon maaf atas segala kekurangan atas penyelenggaraan kajian ganjil ini, dan mudah-mudahan mendapatkan masukan ataupun kritik yang membangun dari seluruh jamaah berkaitan dengan kajian-kajian yang diadakan di Masjid Al-Ihsan khususnya pada bulan Ramadan. Nah, tentunya saya belum menutup kajian kita ini. Barangkali ada di antara jamaah yang mau sharing pengalaman berkaitan dengan materi, ataupun mungkin ada yang mau menambah berkaitan apa yang kurang dijelaskan tadi, ataupun yang istifsar, minta dijelaskan kembali, ataupun barangkali pertanyaan yang mungkin jadi PR bagi saya berikan waktu. Silakan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak Ustaz. Pada para jemaah persilakan, ada yang mau sharing atau menanyakan sebuah pertanyaan kepada Pak Ustaz berkenaan dengan tema pada malam hari ini. Ya, Ustaz. Jangan susah saja. Saya mau konfirmasi saja tentang apa yang selama ini saya pikirkan. Yang pertama, saya sudah terus sekali ini kajian terakhir yang ditambahkan ya saya nggak ada ya. Tapi bagi saya ini sangat cerah sekali, sangat apa yang memperjelas yang selama ini kadang saya masih ragu tentang hal ini terkait dari tentang setan, beda iblis dengan setan dengan jin, itu udah jelas sekali. Yang sebenarnya agak proses, bahkan tadi dengan bahwa setan itu memang sifat bisa ke siapa aja. Jadi yang pertama bahwa pada dasarnya setiap apa yang kelalaian, setiap keburukan terjadi, setiap kekacauan di luar sana dalam skala kecil atau skala besar, itu kalau dilihat di sini memang awalnya dari godaan setan yang muncul di hati itu mungkin.
lama-kelamaan muncul ke permukaan jadi perilaku dalam skala besar juga jadi kekacauan. Nah, ini saya nanti mungkin ada waktu lagi bisa yang ingin saya yakinkan dari diri saya adalah bahwa seandainya memang hal ini bisa kita ketahui teknik mengalahkan setan, setiap kemalasan, setiap keraguan yang ada di luar sana itu mungkin bisa di atas. Nah, sementara ini itu ke dalam diri kita ya. Jadi apa teknik konkret? Contoh tadi malas bangun, gimana caranya? Kemudian tadi ada pemikiran-pemikiran yang sepertinya benar. Yang contoh ada begini, kalau ada orang terlambat misalkan masuk kerja nih, kemudian ada teman yang terlambat, menjadi tenang karena ada teman yang terlambat. Apa itu juga bagian dari pola pikir setan yang ngomong setan mengajak teman sebanyak-banyaknya gitu. Kita suka gitu aja. Bapak kalau ada keburukan tapi kalau ada teman kita juga tenang gitu. Jadi senang juga pada keburukan itu karena ada teman itu. Apakah itu bagian dari tipu daya setan juga? Kemudian yang kedua terakhir sekarang, saya belajar di sekolah. Di sekolah itu memang kurikulumnya itu tidak sama sekali sedikit sekali membahas tentang ini. Bagaimana pembentukan perilaku pendidikan ini tidak dikaitkan dengan ini. Bahkan di universitas itu dalam teori bagaimana orang berperilaku, bahkan hal ini disebut rasional, ditentang oleh ilmu itu sendiri. Nah, memang kesulitannya kadang-kadang orang yang berperilaku seperti setan itu orang-orang yang pintar juga. Karena mungkin itu udah mungkin setan pintar juga. Nah, bagaimana cara terutama di pendidikan ya, saya juga di situ. Bagaimana cara kita melihat dengan jelas bahwa ini tuh bagian dari budaya setan. Sementara ketika disampaikan begitu, mereka juga mengkantor atas nama ilmu pengetahuan, atas nama mungkin sekarang juga mungkin sebagian topik itu juga ada tipu dayanya, mungkin ada tipu dayanya. Nah, bagaimana dalam hal seperti itu kita menjelaskan agar memang kita harus berlindung dari setan ini. Kadang kita dan itu cara pertama ya melupakan kita punya musuh. Enggak, baik, ini bukan pertanyaan ya, tetapi ini pengalaman. Beliau banyak pengalaman berkaitan dengan kasus-kasus dan tadi diberikan contoh kepada kita. Mungkin saya nambah sedikit pengalamannya. Mungkin ada beberapa solusi tadi yang diminta, tetapi kita pada dasarnya ingin tahu sebetulnya ada possibility ataupun potensi manusia ini taat dan tidak taat. Dalam ayat Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya mengilhamkan ke dalam hati kita ini yang baik dan yang buruknya. Kita tahu tadi bahwa manusia ini tercipta dari dua unsur. Satu adalah tanah. Tanah itulah yang nanti menimbulkan syahwat. Dan itulah tadi yang tidak ada bedanya kata malaikat antara kita dengan hewan. Dan itulah sebetulnya yang tadi menjadikan man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Munculnya kesalahan, munculnya dosa, munculnya pembunuhan itu karena kalau manusia dia membiarkan unsur syahwatnya dibebaskan tanpa ada kontrol. Satu lagi yaitu ruh. Ruh inilah yang akan mengawal manusia. Dari manusia tidak terkendali oleh syahwat. Bukan berarti syahwat itu semuanya buruk. Syahwat itu adalah nafsu. Nafsu makan itu bagus ya. Kadang-kadang kalau waktu kecil kita dicepok supaya banyak makan. Tapi kalau sudah gede, kalau jadi udah pemuda, makan wae dicarekan. Karena membiarkan syahwatnya dibebaskan. Ada unsur ruh. Oleh karena itu manusia berpotensi menjadi baik dan syahwat ini tidak perlu ditekan tetapi harus dikawal. Bukan tidak boleh marah, tetapi marah yang terkawal. Kalau marah karena tersinggung, kita sebagai orang Islam disinggung agamanya, disinggung nabinya, disinggung Al-Qur'annya, kita marah. Maka itu disebut dengan berani.
maka unsur syahwatnya naik, tetapi terkontrol, marahnya itu benar. Oleh karena itu kita ini istimewa dari makhluk yang lainnya. Bahkan malaikat pun lewat. Itulah malaikat, kenapa mereka pokoknya lahu sajidin. Malaikat itu tahu persis kenapa mereka harus bersujud. Karena ruh yang dititipkan oleh Allah kepada kita mewarisi sifat-sifatnya itu tidak ada dalam diri malaikat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Ketika naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril tertahan. Tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Katakan malaikat Jibril, kalau aku meneruskan perjalananku, aku akan terbang. Tetapi Nabi Muhammad itu bisa naik terus. Kenapa? Kenapa manusia lebih mulia dari malaikat? Karena malaikat tidak ada syahwat. Manusia itu taat karena dia berhasil mengalahkan ketidaktaatan. Orang yang sholat itu berhasil jadi sholat itu karena berusaha untuk tidak durhaka meninggalkan sholat. Sedangkan malaikat taat juga karena mereka tidak ada potensi untuk membangkang Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bisa maksiat. Kalau manusia itu bisa maksiat, maka kualitas ketaatan itu lebih baik yang suka maksiat, yang bisa maksiat dibandingkan dengan malaikat yang tidak bisa maksiat. Kata orang Arab, mukrahun akhaka la batal. Orang yang terpaksa itu bukan kesatria. Kenapa dikasih es krim menolak padahal enak, lagi panas-panas? Hebat dia tidak makan es krim, yang lain pada makan. Jawabannya apa? Diabetes. Mukrahun akhaka la batal. Pantas saja dia bisa menahan diri. Karena apa? Memang dia terlarang makan itu. Seperti itu. Pantas saja malaikat ini taat terus karena dia tidak bisa durhaka. Maka manusia itu berpotensi untuk durhaka, tetapi dia taat, maka kualitas ketaatan lebih baik daripada malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia, yaitu Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia lebih mulia dari malaikat. Maka malaikat itulah bersujud kepada Adam. Jadi itu harus tahu bahwa tetap kita ini diberikan potensi untuk salah. Bahkan di dalam hadis ini ada sesuatu hadis yang menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba-hambanya yang berbuat salah. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un, sudah menjadi normal. Manusia ini salah. Nabi Adam pun panasia, azman. Panasia robbahu azman. Dia ini lupa kepada keazaman, kepada Tuhan. Jadi normal kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Kalau manusia terganggu oleh setan, itu karena sebab syahwatnya muncul sementara kontrol ruhnya kurang. Maka jadilah dia tidak taat. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina, yang paling baik berbuat salah. Masa ada yang paling baik berbuat salah? Tapi kata Rasulullah begitu. Wa khairul khata'ina tawwabuna. Yang sebaik-baiknya orang yang berbuat lupa buat salah itu adalah yang segera kembali bertobat. Biar iblis tetap jadi iblis, jangan jadi setan. Karena itu akan membuat iblis jadi putus asa. Jadi itu barangkali sebab. Terus bagaimana supaya kita terhindar dari godaan iblis ataupun setan? Dalam Al-Quran disebutkan innama sultanuhu ala ladina amanu wa ladina hum bi rabbihim yatawakkalun. Laisa lahu sultan. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Strategi yang tepat Allah ajarkan ketika Allah mengajarkan tentang makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita takut dengan anjing galak, walaupun kita ada simak dalam ilmu kraftologi,
ilmu tenaga dalam itu ilmu yang diambil dari kekuatan gesekan antara bumi dengan kita. Ada yang disebut dengan ilmu kraftologi, ilmu tenaga dalam. Sima kita dengan anjing itu sama 100. Kadang bisa anjing yang kalah atau kita yang kalah. Kalau anjing menggonggong, kita bisa pelototi atau kita gonggong lagi. Barangkali anjing itu takut, tapi jarang. Kalau pas digonggong kita sudah merumput, anjing sudah nyengir. Jadi bukan menggonggongnya sebetulnya lagi nyengir gitu kan. Cuma tidak bisa menyuarakan nyengirnya kecuali dengan gonggong. Maka apabila menemukan seperti ini kita mulai merasa takut, maka yang dilakukan adalah isti'adzah. Kita meminta perlindungan kepada pemilik anjing. Seperti mana kita akan meminta perlindungan kepada yang menguasai syaitan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panggil saja majikannya atau yang punya anjing. Terus yang punya anjingnya keluar. Blacky diam. Langsung si Blacky ini langsung duduk. Tapi ke kita suruh tapi ke orang itu tapi. Tadi yang tadi jam menggonggong jadi tapi. Kalau kita tahu bahwa kita mesti isti'adzah, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah kalau kita hanya faidah qur'an Al-Qur'an, faidah fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita mau membaca Al-Qur'an, kita meminta perlindungan, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bukan saja di dalam membaca Al-Quran. Pesannya apa sebetulnya? Kalau dalam ibadah saja kita harus membaca isti'adzah. Ketika sedang membaca Al-Quran, memulai ibadah itu harus berlindung kepada Allah. Apalagi kalau kita tidak sedang dalam ibadah, lagi masak, lagi nonton sinetron, lagi buka HP, harusnya isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, tentunya utamanya adalah kembali kepada kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan iblis, dan iblis sendiri mengatakan mereka tidak bisa mengganggu kepada orang-orang yang mukhlasin. Mukhlasin itu adalah artinya yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang selalu menghadirkan Allah di dalam hatinya, dia tidak akan terkuasai hatinya oleh syaitan. Maka doanya apa? Allahumma rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahduruni. Dalam Al-Quran, ya Rabbku, aku berlindung dari hamazati syayatin, dari bisikan dan hembusan-hembusan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahduruni, dan aku berlindung kepadamu dari mereka datang menyerangku. Jadi hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati dengan zikir yang bukan sekedar lisan. Jadi sebetulnya kalau kita punya terus-menerus kontinuitas, hati kita selalu tidak goflat, tidak lalai, sebetulnya kita cukup terlindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman bagaimana menghadirkan hati inilah yang menghadirkan Allah dalam hati inilah yang berat. Dalam ibadah saja susah menghadirkan Allah di dalam hati, apalagi kadang kita dalam rutinitas sehari-hari. Barangkali itu jawabannya kurang sempurna, tapi nanti insya Allah kelihatan. Ada yang lain? Pak Hadi, ada? Pak Hadi? Oke. Siapa dulu? Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, dalam pola hubungan manusia dengan setan, kita kan memposisikan diri
istilah adu, musuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menisbatkan untuk setan adu mubin, setan yang nyata walaupun tidak nyata secara fisik. Apa makna aduun menurut bahasa Arab adalah sesuatu atau siapapun yang ingin menjerumuskan dan mencelakakan kita. Itu istilah aduun dalam bahasa Arab. Maka setan itu pada hakikatnya ingin supaya kita celaka. Tadi disebutkan di awal-awal bahwa target di dunia ini manusia semuanya tidak bersyukur, tidak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Di akhirat jelas sekali ingin berjamaah di dalam neraka. Kemudian tadi setan itu tidak mesti berbentuk iblis, bahkan mungkin dari beberapa pola hubungan tadi ternyata yang dimaksud saja bukan setan iblis, termasuk juga setan manusia. Sekarang bagaimana dengan penguasa yang tadi disebut diantaranya mungkin ya, kalau seandainya tidak sejalan dengan syariat, apakah termasuk daripada diantara aulia syaitan atau hizbus syaitan? Baik, kalau disebut dengan istilah penguasa, sebetulnya orang Islam mesti taat dan patuh kepada penguasa. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan para penguasa minkum. Ada garis bawahi minkum, di antara kalian. Para ulama mengatakan di antara kalian ini adalah yang amanu, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baru itulah yang harus ditaati oleh rakyat. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila terjadi masalah, Allah dan Rasul itu tidak akan salah, maka tidak boleh dikembalikan kepada siapapun kecuali Allah dan Rasul. Oleh karena itu penguasa boleh salah. Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasul tidak bisa salah. Ini yang menjadi dasar supaya kita adil dalam meletakkan manusia siapapun itu. Dalam hadis termasuk orang tua pun tidak ada kemutlakan taat kepada selain Allah. Artinya berpotensi selain Allah dan Rasul itu salah, termasuk penguasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan la ta'ata li makhluk bi maksiatillah. Dalam hal-hal yang itu menunjukkan kemaksiatan kepada Allah, jangan sekali-kali kita taat kepada siapa. Tetapi untuk urusan dunia yang membawa kebaikan, maka kita wasohibuma fid dunya ma'rufa. Tetap kalau urusan dunia, masalah atau umpamanya pemerintah itu tidak taat kepada Allah, tidak